Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arif Sugiarto dari kelas 11 TKRB. Nomor absen saya 14. Di sini saya akan menjelaskan beberapa komponen beserta fungsinya dari sistem bodi elektrikal. Yang pertama ada lampu sen. Lampu sen merupakan salah satu komponen wajib dari sebuah kendaraan. Lampu sen berfungsi sebagai indikator pada kendaraan ketika berbelok yang dibuat dengan tujuan untuk mengurangi resiko kecelakaan. Berikutnya ada lampu head. Lampu head atau lampu kepala atau sering juga disebut lampu utama pada kendaraan merupakan alat penerang jalan ketika berjalan pada kondisi gelap atau pada malam hari. Selanjutnya ada lampu tail. Fungsinya untuk membantu mobil di belakang supaya menyadari keberadaan mobil yang Anda kendarai. Selanjutnya adalah lampu rem. Lampu rem berfungsi untuk memberi sinyal kepada mobil di belakang bahwa mobil kita sedang mengurangi kecepatan. Tujuannya adalah untuk menghindari terjadinya tabrakan. Selanjutnya adalah lampu hazard. Lampu ini adalah lampu sinyal bahaya atau darurat. Biasanya, lampu hazard akan digunakan ketika kendaraan dalam keadaan mogok, mengalami kecelakaan lalu lintas, atau sedang mengganti ban. Berikutnya adalah lampu mundur. Lampu ini berfungsi sebagai tanda mobil lain yang berada di belakang, supaya mereka tahu bahwa mobil kita hendak mundur. Lampu mundur hanya dapat menyala bila mesin hidup atau kunci kontak on dan gigi transmisi pada posisi mundur. Berikutnya ada klakson. Klakson fungsi sebenarnya adalah untuk memberitahu kepada pengguna jalan lain bahwa ada mobil atau motor kita di dekatnya, sehingga mereka lebih waspada. Klakson juga berguna mengingatkan pejalan kaki bahwa ada kendaraan kita di sekitar lokasi. Selanjutnya adalah komponen pendukung dari sistem bodi elektrikal pada mobil. Yang pertama ada baterai. Baterai berfungsi sebagai sumber arus searah atau DC pada sistem kelistrikan otomotif. Umumnya baterai yang digunakan sebagai sumber tenaga pada sistem kelistrikan otomotif mempunyai tegangan 12 volt dan kapasitasnya berkisar 40-70 ampere-hour. Baterai mempunyai dua kutub, yaitu kutub positif dan kutub negatif. Kutub positif diberi kode 30 dan kutub negatif atau minus diberi kode 31. Selanjutnya adalah kunci kontak. Kelistrikan otomotif pada mobil menggunakan kunci kontak atau ignition switch. Fungsinya adalah sebagai saklar utama yang menghubungkan semua sistem kelistrikan dengan sumber tenaga atau baterai. Selanjutnya adalah saklar kombinasi. Saklar kombinasi atau combination switch adalah unit saklar elektronik yang mengontrol beberapa fungsi kendaraan. Ini paling sering digunakan untuk mengontrol sinyal belok, lampu sorot tinggi rendah, dan wiper. Berikutnya ada sekring atau fuse. Sekring adalah salah satu komponen kelistrikan yang berfungsi untuk membatasi beban arus yang berlebihan. Selain itu, untuk menghindari terjadinya kerusakan pada rangkaian saat terjadi konsleting atau hubungan singkat. Selanjutnya, ada pengedip atau flasher. Flasher digunakan untuk memutus dan menghubungkan arus secara otomatis pada rangkaian lampu tanda belok, sehingga lampu akan berkedip. Selanjutnya, ada relay. Relay adalah saklar elektrik. Fungsinya untuk memutus dan menghubungkan arus secara elektrik. Cara kerjanya, bila dialiri arus listrik, lemparan akan menjadi magnet sehingga kontak poin tertarik dan terhubung. Yang terakhir, ada kabel penghubung. Kabel adalah suatu komponen yang digunakan untuk menghubungkan komponen satu dengan komponen yang lainnya yang terbuat dari tembaga dan diberi isolasi supaya tidak terjadi konsleting. Selanjutnya, kita masuk ke wiper dan washer. Pertama, wiper beserta komponen dan fungsinya. Wiper pada kendaraan mobil berfungsi untuk membersihkan kaca mobil dari kotoran ataupun air hujan pada bagian depan dan belakang pada beberapa tipe mobil agar pengendara dapat melihat dengan jelas. Wiper terdiri dari beberapa komponen, yaitu saklar wiper, motor wiper, wiper link, wiper arm atau lengan wiper, dan wiper blade. Pertama, saklar wiper. Saklar wiper berfungsi untuk mengaktifkan dan menonaktifkan wiper. Saklar wiper ini menjadi satu dengan saklar kombinasi atau combination switch pada mobil. Kedua, ada motor wiper. Motor wiper merupakan bagian dari sistem wiper yang berfungsi sebagai penggerak wiper. Motor wiper yang digunakan ini adalah motor magnet tipe gigi reduksi. Yang ketiga ada wiper link. Wiper link atau tuas wiper ini berfungsi untuk merubah gerakan putar dari motor wiper menjadi gerakan bolak-balik kiri kanan. Sistem wiper pada bagian depan mobil pada umumnya menggunakan dua buah blade. Yang keempat ada wiper arm atau lengan wiper.
Wiper arm berfungsi untuk mengikat wiper arm dengan wiper shaft. Pegas yang berfungsi untuk menahan blade. Arm piece yang berfungsi untuk pemasangan serta retainer untuk menahan keseluruhannya. Yang terakhir ada wiper blade. Wiper blade terdiri dari sebuah karet yang berfungsi untuk membersihkan permukaan kaca. Kombinasi dari leaf spring, packing, serta lever dan klip untuk memasang blade pada bagian lengan wiper. Selanjutnya, masuk ke komponen-komponen washer beserta fungsinya. Washer memiliki fungsi untuk membantu kinerja dari wiper, sehingga kinerja dari wiper dapat menjadi ringan. Selain itu, kotoran terkadang tidak mampu hanya dibersihkan dengan wiper dan membutuhkan cairan untuk membersihkan kotoran tersebut. Oleh karena itu, sistem washer dibuat yaitu untuk menyemprotkan cairan pembersih ke kaca mobil, baik bagian depan maupun belakang. Namun washer pada bagian belakang tidak semua mobil ada, hanya beberapa tipe mobil yang menggunakan washer bagian belakang. Selanjutnya, kita masuk ke komponen-komponen dari washer. Pertama ada tangki washer. Tangki washer atau washer tank berfungsi untuk menampung cairan pembersih pada kendaraan. Kedua, ada motor washer. Motor washer berfungsi untuk menggerakkan pompa sehingga cairan pembersih yang tertampung di dalam tangki washer dapat disalurkan untuk disemprotkan ke kaca mobil. Yang ketiga, ada selang. Selang atau hose berfungsi untuk menghubungkan pompa washer dengan nozzle sehingga cairan pembersih yang telah dipompa dapat dialirkan menuju ke nozzle untuk disemprotkan ke kaca mobil. Yang keempat, ada nozzle. Nozzle atau nozzle pada sistem washer ini berfungsi untuk menyemprotkan cairan pembersih ke kaca mobil. Nozzle ini terbuat dari bahan pipa tembaga, aluminium, atau resin dengan satu atau dua buah lubang. Yang kelima atau yang terakhir, ada cairan pembersih. Cairan pembersih washer terdiri dari zat anti beku ditambah dengan deterjen dan zat anti karat. Penggunaan cairan pembersih ini harus tidak merusak karet blade pada wiper atau merusak cat pada bodi mobil. Sekarang kita masuk ke sistem power window. Sistem power window adalah suatu sistem kelistrikan bodi mobil yang berfungsi untuk membuka dan menutup jendela secara elektrik dengan menggunakan saklar. Berikut adalah komponen-komponen dari sistem power window. Yang pertama ada aki atau baterai sebagai sumber arus. Aki adalah komponen penyimpan listrik yang akan menyediakan sumber tenaga untuk semua sistem kelistrikan termasuk power window. Yang kedua, sekring berfungsi untuk mengamankan rangkaian kelistrikan dari arus dengan ampere besar. Ampere itu satuan yang menunjukkan intensitas arus. Yang ketiga, ada saklar. Saklar adalah komponen untuk mengaktifkan suatu rangkaian kelistrikan pada power window. Saklar digunakan untuk mengendalikan kaca jendela agar bergerak naik dan turun. Saklar pada power window sendiri ada dua macam, yakni driver switch dan passenger switch. Yang keempat, ada kabel penghubung. Kabel penghubung berfungsi untuk mengalirkan arus listrik dari aki sampai ke motor listrik. Kabel-kabel yang digunakan pada sistem power window umumnya berdiameter kecil, kecuali kabel yang menuju motor memiliki diameter lebih besar. Yang kelima, ada power window motor. Power window motor berfungsi sebagai aktuator yang akan mengubah energi listrik menjadi gerakan putaran. Yang keenam, ada transfer gear. Transfer gear berfungsi untuk menyalurkan putaran dari output motor ke pulley. Yang ketujuh, ada kawat penghubung. Kawat penghubung berfungsi layaknya rantai yang akan menarik glass holder saat pulley di dalam transfer gear berputar. Yang kedelapan, ada glass holder. Glass holder adalah braket penahan kaca mobil. Braket ini akan menahan kaca agar tidak jatuh. Sementara itu, holder ini juga terhubung ke ujung kawat penghubung, sehingga saat glass holder tertarik, otomatis kaca akan bergerak mengikuti glass holder. Yang kesembilan, ada glass holder track. Merupakan jalur atau track yang dijadikan lintasan pergerakan glass holder. Jadi, sebelumnya glass holder sudah terpasang pada sebuah track, di mana track ini akan menjaga holder agar hanya bisa bergerak naik turun secara akurat. Sekian penjelasan dari saya tentang komponen dan fungsi sistem bodi elektrikal. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.